Shalom adik-adik remaja. Selamat datang di ibadah online kelas remaja SMGT Jemaat Gideon Tanjung Redep. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Berpakaian yang sopan dan rapilah saat beribadah. Siapkanlah Alkitab. Ajaklah orang tua dan keluarga yang ada di dalam rumah untuk beribadah bersama. Dan yang terakhir, fokuslah dalam beribadah. Jangan melakukan kegiatan lain. Siapkanlah hati dan sikap yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Baik, tentunya luar biasa. Ya adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua mari berdiri. Kita menyanyi Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 124 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Gigi mereka Jiwa kita terluput seperti burung. dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Aku Amin. percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Adik-adik semua, mari kita mengaku dosa kita dalam bentuk nyanyian. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku.
berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 3 ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, ungkapan syukur kami angkat kehadirat-Mu, oleh karena Engkau sungguh baik dan kasih-Mu luar biasa. Hari ini kami boleh ada dalam ibadah persekutuan anak-anak remaja Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami menyanyi memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tolong ya Tuhan Yesus, urapi kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Dan biar juga ya Bapa, Engkau berkati kakak pembimbing yang akan bercerita, sehingga firman-Mu disampaikan dengan baik dan benar. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ke 7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu, menjadi milikmu. Amin. Firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih, kakak punya satu pertanyaan. Pernahkah
dari antara adik-adik yang sudah menghitung berapa banyaknya bintang di langit? Ada yang sudah pernah? Tidak. Oh, belum. Dan mungkin kalau kakak juga disuruh untuk menghitung bintang di langit, tidak akan mampu. Berapa banyaknya bintang di langit itu? Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah dibaca dan diperdengarkan tadi mengajarkan kepada kita bagaimana iman seorang hamba Tuhan, yaitu Abram. Abram adalah seorang hamba yang sangat setia kepada Tuhannya. Di masa muda, ketika Abram dipanggil untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan segala yang ada padanya, ke suatu tempat yang ia sendiri tidak tahu di mana, Abram melakukan itu. Ya, karena Abram percaya bahwa Allah akan selalu berada bersamanya. Lalu dalam pembacaan tadi, mengapa dikatakan Abram khawatir? Abram mengalami ketakutan. Ya, rupanya di masa tua Abram, ia belum memiliki anak. Dan ia khawatir akan keadaan tersebut. Ia tidak akan memiliki keturunan. Ia tidak akan memiliki ahli waris. Dan Allah yang luar biasa itu datang kepada Abram. Apa kata Allah kepada Abram? Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Ya. Dan apa jawab Abram mendengar akan suara Allah? Abram berkata, "Ya Tuhan, apakah yang Engkau akan berikan kepadaku? Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Engkau tidak memberikan keturunan kepadaku. Dan orang ini, hambaku Eliezer, akan menjadi ahli warisku." Tidak. Allah dengan tegas menjawab Abram bahwa yang akan menjadi ahli waris, yang akan menjadi keturunan dari Abram pasti ada, yaitu ya anak kandungnya sendiri. Nah, di masa tua, apakah Abram akan memiliki anak? Allah pun membawa Abram keluar. Lihatlah, pandanglah langit, hitunglah kalau kamu mampu menghitung berapa banyaknya bintang-bintang di langit. Demikianlah banyaknya anak, demikianlah banyak keturunan yang engkau akan miliki. Abram, seorang yang setia, seorang yang taat, begitu percaya. Ia percaya akan janji Allah kepadanya. Iman percaya Abram menyenangkan hati Tuhan. Lalu Abram berpikir dan berkata, bagaimana? Apa tanda
bahwa ia akan memiliki dan mendapatkan janji Allah? Maka Abram pun sesuai dengan perintah Allah mengambil masing-masing seekor lembu dan kambing berumur 3 tahun, juga seekor domba jantan, bahkan seekor burung tekukur dan anak merpati. Hewan-hewan itu dipotong menjadi 2, kecuali burung merpati dan burung tekukur. Setelah dipotong-potong, ditempatkannya di masing-masing, saling berdampingan. Dan ketika hewan-hewan itu telah dipotong, maka datanglah binatang buas. Tetapi Abram setia, ia mengusir binatang buas itu. Dan ketika hari sudah senja menjelang malam, di sore hari Abram tertidur dan datanglah Allah kepadanya. Allah menyatakan bahwa bangsanya akan ada dalam pembuangan, menjadi budak sebagai jajahan di negeri lain selama 400 tahun lamanya. Dan Allah juga memberitahu bahwa bangsa yang telah menjajah keturunan Abram akan mendapat penghukuman. Dan tidak itu saja, Abram dinyatakan bahwa usianya akan lanjut dan akan ada keturunan yang keempat akan kembali ke negeri itu. Adik-adik remaja yang kasih dalam Tuhan Yesus, begitulah Abram melakukan perintah Allah. Dan ketika malam sudah larut, tiba-tiba ketakutan datang pada diri Abram. Apa yang terjadi? Ya, Allah menyatakan bahwa ia akan terus ada buat Abram. Dan benar, ketika perapian yang menyala itu seperti suluh datang bagaikan obor yang berapi lewat kepada potongan-potongan hewan yang telah dipotong Abram tadi. Semuanya berlalu. Dan anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, Allah pun menggenapi janjinya kepada Abram bahwa ia akan memberikan bangsa itu menjadi milik Abraham. Ya, kalau anak-anak remaja melihat di bagian akhir Alkitab ada peta zaman purba. Di sana kita bisa lihat bagaimana dan bangsa apa saja yang diberikan kepada Abram. Mulai dari batas sungai Mesir sampai sungai Efrat dan kota-kota sekitarnya akan menjadi milik Abram.
Anak-anak Tuhan, janji keturunan, janji berkat yang melimpah juga akan datang kepada setiap orang yang mau percaya dan mempercayakan kehidupannya. Kita juga, kakak, anak-anak remaja, akan mendapat berkat dari Tuhan kalau kita percaya, benar percaya bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus akan ada bersama kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Adik-adik, mari kita menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 124 ayatnya yang ke-6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Sembari persembahan dijalankan, mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih kami angkat kepadamu oleh karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada dalam ibadah di pagi ini, meskipun anak-anak remaja berada di rumah masing-masing dan kakak-kakak pelayan berada di gedung gereja. Itu tidak menyurutkan semangat kami untuk ada beribadah bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada dalam keadaan sehat. Tetapi mungkin ada dari teman-teman kami yang ada dalam kelemahan tubuh, terbaring oleh karena sakit penyakit yang diderita. Tuhan, kami mohon Engkau menyembuhkan mereka
Kami percaya kuasa-Mu ya Allah akan sanggup menyembuhkan teman-teman kami, atau mungkin saudara kami, atau mungkin keluarga kami, atau mungkin kerabat kami yang ada dalam keadaan sakit di rumah masing-masing pun yang ada di rumah sakit. Tuhan, kuasa-Mu kiranya berlaku bagi mereka, sehingga mereka boleh menikmati tubuh yang sehat. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa buat orang tua kami, guru-guru kami, kakak-kakak pembimbing sekolah minggu. Tuhan, peliharakan kehidupan mereka. Mereka boleh ada selalu dalam keadaan sehat, dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan, berkati mereka boleh berkarya dengan baik. Kami juga berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara kami yang terus dengan tidak putus semangat bersama para petugas kesehatan terus berusaha untuk memutus rantai virus corona. Ya Tuhan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesehatan yang baik. Dan kami sebagai anak-anak remaja, kami juga rindu untuk memutus rantai virus corona ini. Biarlah Tuhan, kami mampu untuk tidak berada di luar rumah kalau tidak benar-benar penting. Kami mematuhi protokol kesehatan sehingga kami selalu ada dalam keadaan sehat. Kami bermohon ya Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini benar-benar berlalu dari bangsa kami, bahkan dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kami sebagai anak-anak remaja. Mampukan kami ya Allah untuk terus mengangkat tanggung jawab kami sebagai anak sekolah. Meskipun kami belajar dari rumah, kami tetap semangat, kami tetap tekun di dalam belajar. Ya Tuhan, ini permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang bermohon. Amin. Adik-adik mari berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengikut Yesus keputusanku. Berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik remaja yang ada di rumah, ada pengumuman buat adik-adik bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus
kita akan mengadakan ibadah inisiasi. Ya, ibadah inisiasi untuk anak remaja dilaksanakan pada hari Kamis 27 Agustus 2020 jam 6 sore atau 18.00 di halaman gedung gereja. Pada hari ini, selamat hari Minggu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.